Namun jika perjalanannya tak dihiasi dengan adab, di tengah jalan asyamnya tadi itu berubah menjadi ghosyam. Ghosyam itu adzulmu syadid, zalim banget. Atau al-jahlu wa fiqdanul fatonah fit tasarruf. Jadi bodoh dan kehilangan kecerdasan dalam berlaku tata krama. Dari situlah maka adab menjadi penentu diterimanya amal ibadah kita. Di samping ikhlas dan ittiba, ini min haitsul fiqh, dari min haitsul tasawuf, yang menyebabkan diterimanya amal adalah adabnya yang baik. Ayuhas salikus safai ilallah, isma' al-wusulu ilallah ala nahjain. Al-awwal al-ilmu al-musil li taqwa. Kama qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Fahadha nahjul ulama. Wa thani at-taqwa al-musil lil ilm. Kama qala ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa hadha nahjul awliya. Wusul kehadirat Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk ilmu yang mengantarkan takwa. Ini manhajnya ulama. Ada yang kedua, at-taqwa al-musil lil ilm. Takwa yang mengantarkan ilmu. Ini ilmu billah, ilmu laduni. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini nahjul awliya. Ada innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ilmu dulu, kemudian mengantarkan takwa. Ada kebalikannya, takwa dulu, kemudian mengantarkan ilmu. Dan ilmu yang diantarkan oleh takwa ini adalah ilmu billah. Ilmun min ladunhu subhana. Ayuhas salikus safai ilallah, kun salikan sadiqan. Au kun salikan asyiqan. Au kun salikan rabbaniyan. As-salikus sadiq huwa man yatruku nafsah. Was-salik al-asyiq huwa man la ikhtiyara. As-salikus sadiq huwa man la iradatalah. Was-salikul asyiq huwa man yatruku nafsah wa yastadu waliyan billah. Wasalik ar-rabbani huwa musawiyyuz zahir wa khadiriyul batin wa huwa mashghulun farigh kulla yawmin huwa fi sya'n. Wal muhibbu sadiq la yuqayyidu hubbahu bi zaman wa la yuhiddu ishqahu bi makan. Sang pecinta yang sejati, ia tidak terikat, rasa cintanya tidak terikat oleh zaman, tidak terikat oleh waktu, juga tidak terbatasi kerinduannya oleh tempat, alias 24 jam benar-benar cinta dan rindunya terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Tidak ada ruang sedikit pun di hati pecinta sejati Allah untuk selain Allah. Di hatinya benar-benar penuh dengan sang kekasih. Karena begitulah hakikinya cinta. Kita akan dihilangkan apa saja yang membuat Allah cemburu, yang akan menghalangi penyatuan kita dengan Allah akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah ke asal, dan asalmu tiada. Maka jangan pernah merasa memiliki sesuatu agar engkau tidak dimiliki sesuatu. Sungguh barang siapa yang benar-benar memiliki Allah penuh, maka dia dimiliki Allah. Dan barang siapa yang dimiliki Allah, dikuasai Allah, pastilah ia dilindungi dan dicintai serta diberi kenikmatan yang terus bertambah dan bertambah dan bertambah hingga tidak pernah lagi merasakan kesengsaraan atau penderitaan atau luka atau
rasa-rasa yang negatif. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar menghamba hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk abdi sejati Rasulullah yang benar-benar mengabdi kepada baginda Nabi dengan tanpa syarat, tanpa harap, karena setiap nikmat yang kita rasakan sesungguhnya menyiratkan itu semua berkat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah seharusnya apa yang dititipkan Allah pada kita, kita abdikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhas salikus safai ilallah, kun sahlan layyinan ma'al ahibbati fillah, wa kun sa'ban syadidan ma'a nafsik, wa basyir tubasyar, wa la tunaffir fatunaffar. Bersikaplah mudah dan lemah lembut terhadap orang-orang yang engkau cintai, dan bersikaplah sa'ban syadidan ma'a nafsik, sulit dan tidak bisa dirunding atau tidak bisa dirayu beserta nafsumu, karena nafsumu adalah musuhmu satu-satunya yang jika engkau telah mengalahkan, niscaya engkau menjadi merdeka. Wa basyir tubasyar, enakkanlah siapa saja maka engkau akan dienakkan, gembirakanlah siapa saja maka engkau akan digembirakan. Wala tunaffir fatunaffar, dan janganlah mempersulit agar engkau tidak dipersulit, janganlah menyusahkan agar engkau tidak disusahkan, janganlah menghambat atau menyerimpeti agar engkau tidak dihambat, diserimpeti, dan seterusnya. Wa kun sattaron li'uyubihim farrojan lidhiqihim, terhadap ikhwanukumul mu'minin wal mu'minat, jadilah penutup aib mereka, dan jadilah farrojan lidhiqihim, yang sing melapangkan sempitnya, memudahkan sulitnya, mengenakkan ketidakenakannya, dan seterusnya. Maka Allah akan mengenakkan, melapangkan, dan membahagiakanmu sebagaimana engkau mengenakkan, melapangkan, dan membahagiakan saudara-saudaramu. Jadikan hati safaimu sebagai pemandu perjalanan rohanimu, dan jadikan akal munawarmu, akal jernihmu sebagai penasehat yang bijak. Mudah-mudahan perjalanan suluk Muharram kalian di tahun 1448 Hijriah ini dalam menuju usul ila hadratil alam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ma'allah wa 'alallahi falyatawakkalis salikun. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ma'allah wa 'alallahi falyatawakkalis salikun. Subhanaka Rabbi subhanak, subhanaka ma a'zama syanak, subhanaka Rabbi subhanak, subhanaka ma a'zama syanak, nad'uka wa narju ghufranak, nad'uka wa narju ghufranaka Rabbi. Doa yang biasa kalian panjatkan setelah salat fardu 5 waktu, tambahi Rabbi ja'al yaumi afdhala min amsi wa ghadi afdhala min yaumi wa la tahrimni sa'adata hilmin antadiru tahqiqahu. Ya Allah, zat yang mengatur kehidupanku. Rabbi itu artinya yang mengatur kehidupanku, diatur lebih baik. Hariku ini jadikanlah lebih baik
dibanding kemarinku, dan besokku jadikanlah lebih baik dibanding hariku ini, dan janganlah engkau haramkan atasku kebahagiaan yang aku impikan, yang aku nantikan menyatanya menjadi nyata, disusun yang lebih indah. Sa'adata hilmin, masing-masing kita punya kebahagiaan yang diimpikan, kebahagiaan yang dicita-citakan, yang diharapkan. Sebagian dari kalian ada yang sederhana. Kalau saya rumah kecil nggak apa-apa asal milik saya, karena ketbiyen ngontrak misalnya. Terus umur wis 50. Kalau saya sederhana saja, rumah kecil tapi bisa saya wariskan sepeninggal saya. Wis pokoknya nggak muluk-muluk. Di antara kalian ada yang muluk, ada yang muluk medit, nggak apa-apa. Masing-masing punya impian. Selama itu bukan perkara mustahil, boleh, asal cara meraih dan usaha untuk mewujudkan itu dengan cara yang halal, yang tidak melanggar aturan baik agama maupun negara maupun adat dan seterusnya. Itu arti wala tahrimni sa'adata hilmin antadhiru tahqiqahu. Janganlah engkau haramkan atasku meraih kebahagiaan yang aku idam-idamkan, yang aku nantikan menjadi nyata. Buya juga masih punya impian. Impian Buya ngembal menjadi koyok Madinah, 24 jam ramai terus, bersih, koyok swarga lah, koyok swarga. Sing adzan, sing pujian, sing qomat iku enak. Kupinge sapa ae krungu sampe kupinge wong kafir iku ya enak iki. Sing imami, sing diimami ya tertib, ketok terpelajar, terdidik. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan. Hendaknya kita semakin pandai bersyukur. Semakin bertambah usia, harus semakin sadar bahwa apapun profesi kita, betapapun tingginya kedudukan kita, kita tetap sebagai abdi. Selamanya kita tidak boleh lupa posisi, harus tahu diri, tahu posisi. Kita dilahirkan untuk menghamba, tidak untuk menuankan diri. Kita dilahirkan ke dunia untuk mengabdi, tidak untuk menuankan. Maka kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, diwajibkan atas kita luzumul ubudiyah, membiasakan, melatih diri sampai terbiasa melakukan pengabdian. Semakin ma'rifat, semakin kuat mengabdi, semakin sabar menghamba, semakin tinggi ilmu, semakin rendah hati. Maka ciri-ciri orang yang ilmunya tinggi, di hatinya rendah. Jika hatinya tinggi hati, berarti ilmunya tidak manfaat,
harus seperti padi, semakin mentek, semakin dingkluk, semakin tahu banyak, semakin merasa tidak tahu atau merasa kurang tahu. Inti dari bersuluk adalah menyempurnakan adab kita, baik adab bersama Allah maupun adab bersama makhluk dan bersama keluarga, bersama masyarakat dan seterusnya. Semua status yang kita sandang harus dinilai soleh sebelum kita meninggalkan dunia. Kita berstatus bapak bagi yang punya anak. Hendaknya jangan mati sebelum terkenal dengan bapak soleh. Kita juga sebagai anak, karena kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, status keanakan kita hendaknya juga soleh yang menilai kedua orang tua kita. Kita juga berstatus murid karena kita punya guru, hendaknya kemuridan kita dinilai soleh atau shotib. Semua status yang kita sandang minimal soleh. Soleh itu layak diterima. Soleh itu standar. Ada yang di atas soleh adalah muslih, itu status wali. Muslih itu yang memperbaiki akhlak orang lain, yang memperbaiki adab orang lain, yang membersihkan hati orang lain. Ya tentu dirinya dulu, para nabi, para wali mursyid, mereka semua itu kalau ditinjau dari kesolehan tingkat muslih, orang yang mensolehkan orang. Mudah-mudahan suluk Muharram tahun 1448 Hijriah ini diterima dengan sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin.